Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi berburu seluruh Indonesia, juga seluruh dunia, dimanapun Anda berada. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memberikan beberapa tips-tips mudah yang dapat dipergunakan untuk keperluan perburuan. Tips akan kita bahas secara lengkap satu persatu. Tips yang pertama yaitu 1. Tips setting teleskop, jarak berapapun target pasti dibunuh. 2. Tips mudah zeroing teleskop menggunakan setelan Strelok tanpa putar turret ketika berburu. Semoga tips ini bermanfaat bagi semuanya dan bisa dipergunakan ketika berburu, dan mudah-mudahan ini bisa membantu memecahkan kendala yang sering dialami para pemburu pada umumnya. Sebab ketika melakukan perburuan, masih banyak yang mengalami kendala saat target buruan sudah di depan mata, yaitu 1. Peluru tidak mengenai sasaran pada saat menembak target buruan. 2. Sulitnya menentukan titik perkenaan sasaran sebab jarak target buruan selalu berbeda-beda. Oleh sebab itu, saya akan bahas hal ini dan akan kita pecahkan solusinya dengan tips-tips yang akan mudah diterapkan oleh teman-teman berburu di mana saja. Terlebih dahulu, saya bahas mengenai tips mudah zeroing teleskop menggunakan setelan Strelok tanpa putar turret ketika berburu. Pertama-tama, kita masuk ke dalam aplikasi Strelok. Kemudian kita lakukan penyetelan terhadap setting Strelok, itu menyesuaikan pada kondisi senapan Anda yang ingin Anda gunakan. Oke, masuk di rifle. Di sini ada beberapa bagian pilihan senjata atau senapan. Ada 7, itu bisa di custom apa aja, dikasih nama bisa apa aja. Contoh ya, ini bisa diketikkan namanya, nanti nama senapan Anda boleh. Kebetulan saya sudah setting untuk senapan yang saya gunakan adalah Air Arm. Oke, kita masuk ke dalam menu cartridge. Menu cartridge ini adalah pengaturan tentang balet atau peluru. Jadi peluru yang Anda gunakan itu masukkan datanya di sini. Berapa gram beratnya. Lihat datanya mungkin di kotaknya, di kotak peluru itu ada, atau di kaleng pelurunya itu ada, silahkan masukkan datanya di sini. Untuk bullet speed, ini Anda lakukan pengukuran kecepatan peluru saat keluar dari senapan. Itu menggunakan pengukur kecepatan. Jadi saya dulu pernah setel kecepatan peluru saya itu sekitar 800. Jadi saya masukkan kecepatan peluru saya di sini. Ini agar nanti perhitungan dari Strelok itu bisa lebih akurat. Untuk temperatur nggak usah di kotak-atik, temperatur juga tidak. Terus kita klik OK. Kita masuk di zeroing wider. Sama zeroing wider untuk anginnya, kondisi angin tidak perlu dikondisikan, biarkan saja. Yang penting adalah di bagian scope. Nah, di sini silahkan masukkan zero teleskop Anda. Itu Anda mau setel pada jarak berapa. Ya, ini untuk scope height-nya menyesuaikan saja. Vertical klik dan horizontal klik gunakan 0,25 seperempat klik, ini maksudnya seperempat klik. Vertikal dan horizontalnya seperempat klik. Untuk satuan scope bisa masing-masing scope berbeda-beda. Saya menggunakan satuan inci 100 yard karena adalah di scope saya juga tulisannya seperti itu. Saya masukkan aja seperti ini, mengikuti. Untuk recticalnya saya menggunakan rectical mil.usmc. Yang lebih seperti itu ya untuk perhitungan setting Strelok. Jadi di sini akan saya jelaskan sedikit. Yang poin yang penting adalah ini zero distance. Saya akan jelaskan dulu di sini kenapa saya menggunakan aplikasi Strelok. Sebab aplikasi Strelok ini bisa membantu saya untuk mengetahui ketika saya melakukan zeroing di beberapa jarak. Saya tentukan jarak seumpama di sini 100 meter, saya pengen zeroing 100 meter. Kita bisa menentukan dan kita bisa mengetahui perkenaan peluru itu jatuhnya di mana. Nah, inilah enaknya aplikasi Strelok. Contoh ya, zeroing 100 meter. Kita tes kalau kita tembakkan di 10 meter. Di sini di distance meter silahkan ketik aja mau berapa. Nah, nanti jatuhnya peluru itu di dot keempat di bawah. Jatuhnya di sini. Jadi untuk mengetahui seperti itu, jadi kita bisa mengetahui kalau untuk 20 meter seberapa. Ya, di sini ya, di titik ke-21 hampir tengah-tengah. Di 30 meter berapa? Di 40 meter berapa? Terus kita akan mengetahui di 50 meter berapa? Dan di 60 meter berapa? Terus sampai nanti 70 meter berapa? Kita akan tahu perkenaan pelurunya nanti jatuhnya itu di mana. Disinilah kita akan bisa mengetahuinya.
Dan perlu diketahui, setelah Anda mengetahui ini, jatuhnya letaknya peluru, saran saya Anda tidak perlu lagi menghafalkan letak-letak di mana jatuhnya peluru pada jarak-jarak tertentu. Tidak perlu melakukan catatan seperti itu. Gunakan tips yang akan saya berikan ini untuk mempermudah Anda nanti pada saat melakukan perburuan. Contoh, dengan cara kita mengatur di scope, kita mengatur jarak zero distance dulu. Kita coba otak-atik. Kalau di 50 meter dapatnya gimana? Kita coba ya. 50 meter, menembak target di jarak 10 meter jatuhnya di sini ya. Kita bisa lihat kalau di 20 meter jatuhnya di kalau 30 meter jatuhnya di titik 1 agak tengah-tengah di bawah ya. 40 meter jaraknya di sini, 50 meter jaraknya di tengah, zero. Kita coba apabila target burung kita lebih jauh, posisi jatuhnya peluru nanti di mana? Oh, semakin menaik. Di 70 meter. Semakin menaik juga. Coba langsung kita 100 meter. Oh, masih tidak terlalu cik. Kita lakukan uji coba kembali. Scope di zero distance-nya untuk jarak target zero ini, titik zero ini yang Anda putuskan nanti Anda ingin zero senapan Anda itu di jarak berapa meter. Inilah yang akan menjadi kunci utama Anda dapat mengenai sasaran dengan tepat atau tidak. Kita coba otak-atik. 100 meter tadi sudah, 50 meter. Sekarang coba kita masuk di 20 meter. Oke, zeroing di 20 meter. Kita coba menembakkan target pada jarak 10 meter. Oke, di situ. Titik 2 tengah-tengah ya. 1, 2. Di antara list 2 dot dan 3, di antara mil dot 2 dan 3. Kalau di 20 meter otomatis jelas nitik ya, maksudnya di pas zeroing, di crosshair. Kita coba lihat pada jarak 30 meter. Itu kelihatan perubahan sangat meningkat. Yang di atas tepat mengenai mil dot yang pertama di atas. Jarak 40 meter. Ya, semakin menaik secara signifikan. Jarak 50 meter dia akan terus menaik. Jarak 60 meter terus dia menaik di atas. Jarak 70 meter terus semakin naik. Kalau 100 meter tetap. Setelah 100 meternya akan cenderung turun nanti. Biasanya gini, nanti silakan Anda otak-atik sendiri, Anda lihat sendiri apakah benar atau tidak. Jadi pada setelan Sherlock ini kita akan mengetahui pada saat zeroing 100 meter itu jatuhnya peluru di 10 meter bagaimana, 20 meter, 30 meter, 40 sampai 100 meter jatuhnya peluru itu di mana Anda akan mengetahui. Zeroing 50 meter juga nanti Anda bisa ketahui. Yang kita bisa lihat di sini. Kenapa saya kasih tahu aturan ini? Sebab yang ingin saya sampaikan adalah Anda akan tahu jatuhnya titik di jarak 20 meter itu berapa, di jarak berapapun Anda akan mengetahuinya. Dan itu akan mempermudah kita untuk melakukan perburuan yang tepat sasaran. Tips dari saya kali ini adalah pembahasan kedua mengenai tips setting teleskop jarak berapapun target pasti tumbang. Jadi ini intinya adalah pada saat berburu kita menemuin target itu di jarak berapapun, target tersebut akan tumbang dan otomatis akan terkena tembakan kita dan jatuh, mau di jarak manapun. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mengetahui zeroing yang kita pilih itu ada pada jarak berapa. Semua kita pengennya zero di 100 meter. Nah, caranya adalah kita harus menghafalkan jatuh perkenaan titik tersebut. Menurut saya itu adalah kurang efektif untuk digunakan. Untuk zeroing 50 meter juga kurang efektif untuk digunakan di lokasi perburuan. Karena ketika jarak sasaran kita terasa dekat, kita akan lupa biasanya jatuhnya di mana perkenaan titik. Ya kalau kita bawa catatan. Sementara bawa catatan juga sedikit merepotkan ya teman-teman ya. Kalau bagi saya pengalaman saya seperti itu. Dan inilah tips yang saya gunakan. Tips ini sangat efektif saya rasakan karena aplikasi settingan Sherlock ini nanti bisa digunakan untuk pengaturan zeroing pada teleskop Anda. Jadi intinya adalah tetap pada teleskop ini. Dan sekarang Anda bisa lihat. Dan ini ukuran dari setting Sherlock sudah cukup akurat. Saya menggunakan zero distance zeroing di jarak 30 meter saja. Ya, kenapa 30 meter? Kenapa tidak harus 20 meter? Kenapa tidak harus 50 meter? Kenapa tidak harus 60 atau 100 meter? Sekarang kita lihat sama-sama.
dengan jarak 30 meter, saya akan tes, saya akan tembak 10 meter di jarak 10 meter. Target saya 10 meter. Perkenaan saya adalah di mil dot ketiga. Dan jarak 10 meter ini saya rasa terlalu dekat kalau untuk target buruan. Biasanya kejadian di lapangan itu, kejadian di lokasi perburuan itu, kita menemukan jarak tembak dari 20 meter minimal, itu ke atas. Kenapa saya gunakan jarak 30 meter? Kita lihat, saya akan tembak jarak 20 meter. Jatuhnya di atas mil dot ke 1 bawah, agak sedikit ke atas ya. Nah, bisa dilihat di sini. Di jarak 30 meter. Pas ya, zeroing kan, zeroingnya 30 meter ya, pas. Sekarang saya tes di jarak 40 meter. Bisa dilihat. Naik setengah. Di jarak 50 meter. Bertambah naik lagi sedikit. Di jarak 60 meter. Iya. Jarak 70 meter. Iya. Jarak 100 meter. Masih tetap pada titik itu. Kenapa saya gunakan zeroing pada jarak 30 meter? Dan ini sangat optimal dan sangat membantu sekali dalam saya melakukan perburuan di lapangan. Dan ini sangat efektif saya rasa. Kenapa begitu? Kita coba ulang kembali. Intinya adalah tips setting teleskop jarak berapapun, target pasti tumbang. Dan ini sudah pasti tumbang. Kenapa saya katakan pasti tumbang? Sebab dengan zeroing 30 meter, perkenaan tembakan saya akan tetap berada pada 4 titik di sekeliling crosshair. Ketika jarak 20 meter ada di mil dot pertama. Hingga jarak 100 meter itu tidak akan melewati dari 4 titik mil dot di sekeliling crosshair. Itulah kuncinya, target buruan tidak akan pernah miss. Seperti kendala yang dialami oleh teman-teman, ada beberapa kejadian juga yang banyak mengalami atau sulit menentukan titik perkenaan. Ini zeroing untuk segala kondisi. Jadi ini dipergunakan untuk perburuan ya, bukan untuk pertandingan atau olahraga. Karena kalau jenisnya olahraga atau pertandingan itu memerlukan jarak yang sudah pasti kita ketahui. Tetapi kalau untuk perburuan, kita tidak akan mengetahui berapa pasti jarak dari target kita, dari tempat kita berada. Itu kita tidak bisa memastikan kecuali kita menggunakan alat tambahan. Ini akan sangat mudah diingat ketika melakukan perburuan dan sangat fleksibel. Di jarak berapapun, minimal 20 meter sampai 100 meter. Jadi kita tidak perlu lagi melakukan pengukuran, kita tidak perlu lagi melakukan catatan sambil berburu, sambil lihat catatan kan agak sedikit merepotkan kalau bagi saya. Tips dari saya, zeroing teleskop Anda di 30 meter. Menurut saya karena lebih user friendly, lebih enak digunakan siapa saja. Dan inilah trik saya. Nanti di video berikutnya saya akan tunjukkan bagaimana cara zeroingnya. Nanti kita akan tunjukkan yang sangat mudah. Jadi perkenaannya nanti akan jatuh pada 4 titik di antara crosshair ini. Jadi tidak bisa melebihi sampai ke atas, tidak bisa sampai ke bawah. Jarak berapapun akan selalu dalam lingkaran ini. Kenapa ini sangat saya sarankan? Nanti ketika berburu, Anda membidik target, Anda cukup memposisikan 4 titik ini ke arah target. Usahakan 4 titik ini masuk ke dalam badan target. Dijamin target tumbang. Itu saja video dari saya. Saya akan tunjukkan video selanjutnya cara zeroing teleskop menggunakan panduan dari setelan Sherlock ini. Kita akan padukan dengan senapan saya. Baik, sampai sini saja. Saya rasa kurang lebihnya saya minta maaf apabila terdapat banyak kekurangan di video saya. Silahkan like dan share jika suka video saya. Silahkan subscribe dan komen kapan saja. Silahkan klik tanda lonceng untuk notifikasi update video selanjutnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.